Balas sama ibu lek WA dan tolong. Aku yang berlaku. Halo Mbak, Maaf ya Bu. ini kenapa ya dengan sore ini ya? Terdengar? Aduh, perjuangan banget ini kita ngobrol bareng ya. Iya Bu. Oke, sudah? Oke, nggak apa-apa, semangat. Ya, oke. Iya Bu. Sampai lupa tadi gimana? Tadi tahu ya. Jadi di BIPA itu kan BIPA memang bahasa Indonesia, ngajar bahasa Indonesia, tapi ngajar bahasa Indonesia kan untuk orang asing. Jadi tentu beda dong apa tantangannya gitu ya. Kalau seperti ini Bu Prima ngomong ya pakai bahasa yang biasa kalian mungkin bahasa ibunya bahasa daerah atau bahasa Indonesia kan sudah mantuk-mantuk gini ya. Nah, itu tanda kode-kode kalau udah paham. Tapi kalau ngajar bahasa apa orang asing itu kan beda ya. Nah, mereka mungkin kemampuannya masih terbatas kosakatanya begitu ya. Bahkan apa ini apa sama sekali dari nol kan bisa juga seperti itu ya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, siapa dosen atau pembina BIPA yang paling berkesan bagi Ibu selama mendalami bidang BIPA ini? Gimana Mbak? Nggak kedengeran? Siapa dosen atau pembina BIPA yang paling berkesan bagi Ibu selama mendalami bidang BIPA ini? Yang mendalami, oke. Jadi kalau kita ngomong BIPA itu kan yang bahasa Indonesia untuk orang asing. Tapi core-nya yang lebih luas itu kan pengajaran bahasa asing ya. Nah, ke Bu Prima belajar gitu ya, belajar ke banyak orang. Jadi tipsnya itu kalau belajar, belajarlah pada yang ahli, sering diskusi pada orang-orang di bidang tersebut begitu ya, agar kalian kalau kecipratan itu kecipratan yang berkualitas begitu ya. Benar ya? Katanya kan kalau deket sama penjual parfum ikut wangi ya, gitu. Nah, selama ibu memutuskan itu ya, ibu pengen mendalami pipa, maka ibu terus mencari tahu siapa sebenarnya pakar-pakar di bidang bahasa asing, pengajaran bahasa asing, terus utamanya di BIPA begitu ya. Kalau ditanya siapa yang paling berpengaruh gitu ya, siapa yang ini ibu tidak mau menyebutkan satu karena ibu merasa banyak orang yang telah membantu ibu sampai di titik ini, sampai ibu memahami dan mencintai BIPA. Katanya kan BIPA di hati, begitu ya. Nah kalau di Indonesia ada banyak, ada apa Pak Gatot Susanto dari UM, ada Prof Imam Suyitno dari UM, kemudian ada Pak Nyoman Riase dari Bali, ada Bu Liliana, Prof Liliana dari UNJ, ada kalau teman-teman yang banyak ikut saling meracuni ya, ada Bu Agnes, Mbak Agnes dari Malang, ya kan Ibu menyebutkan banyak sekali. Ada Mbak Ari dari Yogyakarta, ada Bu Wati dari UNES Semarang, ada Teh Os dari Medan, terus ada siapa lagi ya? Ada Bli Arte dari Bali ya. Jadi banyak sekali yang memang secara intens Ibu sering mengajak diskusi tentang pipa begitu. Karena dengan circle yang tepat begitu ya, orang-orang yang tepat itu ada Mbak Hani juga dari Jogja, mas pokoknya banyak sekali ya. Itu yang dari dalam negeri. Tapi Ibu juga komunikasi dengan dosen-dosen yang ada di luar negeri yang ada di bidang BIPA ataupun bidang pengajaran bahasa asing. Ada Prof. Josquin dari Australia, Prof. Koh dari Korea, Bu Cheng dari Thailand. Ya, ini banyak sekali kalau Ibu nyebutkan satu-satu 1 jam lebih nanti ya. Lanjut.
Nah, pokoknya semuanya banyak. Pokoknya yang ada berteman di Facebook ataupun Instagram biasanya secara aktif kami diskusi. Begitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu juga mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing baik di dalam maupun di luar universitas? Gimana? Apakah Ibu Apakah Ibu juga mengajar bahasa Indonesia baik di dalam maupun di luar universitas Ibu? Oke. Bentar Mbak. Ibu sambil nyimak ini. Ada ini enggak apa pertanyaannya yang tertulis kirim lagi Mbak. Tadi putus ya Mbak. Di dalam dan luar universitas apa? Mengajar BIPA-nya. Mengajar ya, bahasa Indonesianya. Oh, pengalaman mengajar BIPA-nya. Ya. Halo? Mbak Iya, ulangi Ibu. coba. Sambil ngetik nggak apa-apa. Karena putus-putus ya. Oh iya, bentar ya Bu. Gimana? Nggak apa-apa sambil ngomong. Apakah Pertanyaannya, apakah Ibu juga mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing, baik di dalam universitas atau di luar universitas? Begitu. oh mengajar orang asingnya? Iya. Iya, iya. Kalau mengajar orang asing BIPA di UNESA ya, BIPA di UNESA itu mengajar mengikuti program yang ada di UNESA, misalnya program dan mahasiswa itu yang untuk beasiswa ini ya belajar bahasa budaya Indonesia, kemudian ada yang KNB yang mereka lanjut pasca, kemudian ada juga apa namanya ya pertukaran mahasiswa yang UNESA dengan perguruan tinggi di luar negeri, kemudian program-program beasiswa dari UNESA itu ya. Jadi bergantung programnya itu kalau di UNESA. Kalau yang di luar UNESA, Ibu juga punya pengalaman mengajar ya bergantung sesuai kebutuhannya, in private atau persiapan guru di sekolah internasional atau yang lain begitu. Untuk mahasiswa asing yang di UNESA itu berasal dari mana saja, Ibu? Nah, kalau dari mana saja ini Ibu bukan cenayang ya, jadi nggak bisa memprediksi nanti tahun depan dari mana aja ya gitu. Yang pernah ada ya, yang pernah ada itu kalau yang dari Asia itu yang dari Thailand, China, Jepang, Korea, Vietnam, Myanmar, Filipina, terus dari Kamboja, kemudian kalau yang dari kemudian ada juga dari ini ya dari India, dari Afrikanya, dari Chad, dari Uganda, dari Mesir, dari Yaman, dari Iran, dari Papua Nugini, dari Polandia, dari Rusia, dari mana lagi ya, Australia, dari Amerika begitu. Lumayan lah ya, variasinya ada banyak. Apakah dari negara-negara tadi itu dari kampus UNESA sendiri itu ada kerjasama tertentu atau itu dari pihak luar negerinya yang mengirimkan mahasiswanya ke UNESA itu? Oke, agak putus-putus ya Mbak ya, tapi coba Ibu tangkap itu bagaimana apa kerjasamanya. Sekali lagi yang seperti Ibu sampaikan tadi, jadi bergantung apakah itu kalau program dari mahasiswa itu kan dari pemerintah Indonesia ya, kemudian kemudian ini apa dari apa perguruan tinggi ya itu begitu itu juga ada. Tapi pastinya kalau yang diterima itu berarti kan punya kerjasama, itu punya kerjasama dengan universitas, begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja yang diajarkan kepada mahasiswa asing di Universitas Negeri Surabaya terkait bahasa Indonesia itu? Apanya? Apanya mahasiswa asing? Apa yang diajarkan kepada mahasiswa asing dari Universitas Surabaya terkait bahasa Indonesianya itu? Persepsi mereka. Bagaimana Ibu? Putus-putus Mbak. Sebentar. Yang ngirim link kemarin siapa ya?
yang pertanyaan itu Ibu coba cek lagi, bisa kirim lagi Iya, biar Ibu bentar. sambil memastikan kalian bertanya yang mana ini. Ibu belum cek, sudah kirim karena agak putus Pak Tristan, ini kita macet jam pulang ini ya, makanya agak putus-putus. Sudah WA? Biar Ibu biar memastikan menangkap pertanyaan yang benar ya. Sudah kirim? Oke. Pertanyaan berikutnya tentang nomor berapa ini? Nomor berapa ini? Ayo, yang ditanyakan nomor berapa? Ibu bacanya. Nomor 6. Nomor 6, dalam konteks linguistik terapan, pendekatan apa yang menurut Ibu paling efektif dalam mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing? Itu kah? Maaf, Bu, nomor 3. Ya, nomor 3. Kan? Macet beneran. Apa yang diajarkan Bu terkait bahasa Indonesia pada mahasiswa asing di UNESA? Nah, karena ini konteksnya pembelajaran, maka kalau pembelajaran kan kita tak harus punya rambu-rambu ya, itu namanya kurikulum ya. Nah, untuk kurikulum sendiri, kalau di BIPA itu kan ada SKL, standar kompetensi lulusan. Nah, itu kan sudah diatur. Maka panduannya itu, tapi dalam praktiknya BIPA itu kan custom ya, sesuai pesanan. Jadi misalnya ada orang datang dari China, Bu saya mau belajar tentang bisnis. Nah, terus ada yang datang, Bu, saya mau belajar tentang penelitian. Oh, saya mau belajar tentang wisata. Nah, maka pesanan seperti ini itu harus disesuaikan. Jadi kita tidak bisa nyel begitu saja ambil SKL, tapi kita juga harus sesuaikan. Misalnya kebutuhan-kebutuhan tadi ya, bisa dikemas menjadi materi ajarnya, ya target-target yang ingin dicapai begitu. Itu ya, tapi aspeknya apa saja? Tentu karena kita ngomong BIPA, maka BIPA itu bisa mencakup bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Nah, masalah bahasa saja, maka itu perlu disesuaikan. Yang jelas untuk budaya ya, budaya komunikasi ya, yang mereka butuhkan, yang benar-benar dipakai ketika mereka berinteraksi dengan orang Indonesia, begitu ya. Jadi hal-hal yang memang mereka butuhkan gitu. Terus yang mana aja? Yang nomor 4. Ini mau semua ditanyakan, ini banyak banget. Nembus Isya nanti. Oke, nanti silahkan dipilih ya, yang nomor-nomor berapa saja ya. Oke, nomor 4 bagaimana cara mengajar dan kesulitan yang dihadapi. Oke, nah kalau kesulitan yang dihadapi itu bisa dilihat dari misalnya level. Kalau level awal berarti kan memang lebih sulit ya, karena modal mereka kan lebih terbatas ya. Kemudian ini bisa juga dilihat dari background budaya. Jadi budaya yang berbeda gitu, banyak hal-hal yang berbeda, itu juga bisa memang menjadi ini ya, penghambat begitu ya, kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nah, tetapi Bu Prima berusaha. Nah, besok ikut Ibu juga ya, besok Ibu ngisi seminar juga tentang pendekatan mengajar bahasa asing termasuk BIPA. Jadi Ibu biasanya menggunakan pendekatan plurilingual dan plurikultural. Jadi melihat hal-hal yang berbeda itu coba jangan dianggap semata-mata sebagai hambatan, tetapi justru dimanfaatkan sebagai media diskusi agar kelas itu menjadi hidup, lebih menarik, dan lebih saling menghargai keberagaman gitu. Nah, untuk cara ngajarnya gimana? Nah, teman-teman sudah saling follow kan ya. Nah, bisa lihat Ibu sedikit banyak sudah sharing membuat video-video pendek yang ada di Instagram maupun Facebook ya. Itu semoga bisa memberikan inspirasi metode-metode yang bisa dipakai. Sebenarnya mau metode apa saja itu bisa ya disesuaikan begitu, karena nggak ada metode yang paling tepat, itu nggak ada, disesuaikan dan bergantung kreativitas masing-masing pengajar. Sekali lagi BIPA sangat menuntut kreativitas pengajar, jadi kalau nggak kuat nggak akan bertahan ngajar BIPA ya.
Iya, karena di kelas BIPA itu selalu ada kejutan-kejutan, Mbak. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak ditebak gitu ya. Tidak ditebak, direncanakan sebelumnya nggak ada, tapi muncul di kelas BIPA dan sebagai pengajar BIPA tentu harus bisa bijak ya menjawab ya. Gitu. Oke. Terus Itu poin ke-9, Bu. Seberapa penting penyesuaian kurikulum berdasarkan tingkat kemampuan siswa dan bagaimana Ibu Oke. hal tersebut? Pertanyaan menarik. Jadi Ibu tadi sudah menyampaikan karena ini konteksnya pembelajaran, maka kurikulum itu menjadi panduan ya, panduan yang penting sebagai arah ya, mau dibawa kemana gitu ya kelas ini. Nah, kalau Bu gimana penyesuaian kurikulum? Maka kurikulum itu sebagai, kalau Bu Prima memandang kurikulum itu sebagai target kompetensi, kemampuan pembelajar asingnya. Nah ini yang harus dicapai. Nah masalah mencapainya itu seperti apa, caranya bagaimana, itu kan banyak jalan ya menuju ke rumah ya. Nah mungkin kalau Bu Prima senangnya, oh saya ini punya bahan, misalnya, oh saya mau pakai Surabaya nih, misalnya pakai tema wisata. Oke, tema wisata. Wisata sendiri misalnya Bu Prima, UNESA ada di Surabaya, maka Bu Prima ngangkat wisata sejarah. Misalnya kalian ada di Pasuruan, itu wisata apa sih? Wisata apa yang terkenal kalau di Pasuruan? Ayo. Wisata alam ya. Kan di situ hawanya dingin-dingin gitu. Iya enggak? Nah, misalnya kayak gitu. Jadi penyesuaian materi ajar itu bisa macam-macam, bisa dikemas. Mau moda yang gimana? Apakah mau tadi kan ada mau digital gitu ya. Digital itu oke, tapi ya belum tentu digital itu semuanya sesuai gitu ya. Pernah misalnya, oh sudah nyiapkan PPT nih, sudah nyiapkan video, ternyata mau mengajar listriknya mati. Nah, terus gimana? Masa mau, oh nggak jadi ya? Kan nggak mungkin kayak gitu ya. Nah, maka harus guru BIPA itu juga harus fleksibel ya, harus fleksibel apapun metodenya ya, bisa menggunakan media apapun, media yang teknologi tinggi high tech ya, ataupun yang media tradisional oke, begitu ya. Nah, dengan begitu nanti bisa bertahan maksudnya bisa menyampaikan materi atau media itu dengan baik begitu ya. Sekali lagi yang diperlukan adalah pastikan dulu kompetensinya apa yang mau dibidik, lalu sesuaikan. Kira-kira apa? Misalnya kompetensinya itu bisa misalnya ini ya, menggunakan apa ya? Kalimat konjungsi misalnya konjungsi ya, atau bisa membuat kalimat sederhana. Buat kalimat sederhana itu kan enak ya, maksudnya kalimat sederhana itu pakai tema atau topik apapun kan bisa. Nah bergantung lihat nih, oh teman-teman di sini ini senangannya senangannya apa, traveling, berwisata. Nah, maka topik atau tema yang Ibu angkat adalah jalan-jalan. Nah, bisa mereka nanti jadi menggunakan hal-hal yang dekat dengan mereka, yang mereka sukai, itu bisa mempercepat ya. Ya kan, kayak kalian mau kalau memperdalam atau mempelajari hal-hal yang kalian suka kan seneng ya. Walaupun dikasih tugas macam-macam tuh ya lebih seneng lah gitu ya. Terus jangan monoton, tugasnya itu bervariasi. Jadi misalnya ada tugas yang mewawancarai, interview, ada tugas presentasi, ada tugas membuat video, ada tugas buat catatan harian, ada tugas. Nah jadi macam-macam itu sehingga mereka nggak bosen gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu Nomor berapa? Pak. Nomor 8. Nomor 8. Oke. Nah, bagaimana melakukan evaluasi ya? Nah, kalau pembelajaran itu kan memang, halo?